Halo, kembali lagi saya Rani dari Pilates ID. Kali ini videonya lebih ke postur yang makin banyak kita lihat ya. Karena dengan efek work from home itu badan kita yang duduk kadang-kadang jadi ke depan. Nah, di video sebelumnya saya sebenarnya sudah ngomongin tentang back flat. Tapi kali ini punggungnya beda karena dia lebih memeluk seperti ini daripada di video yang pertama itu punggungnya lebih rata tapi pinggulnya gini. Nah, di video yang ini khusus kalau kita ngaca ke cermin, lihat deh, apabila pinggulnya begini, itu berarti ada kurva yang berlebihan atau anterior tilt ya namanya. Nah, biasanya ini di atas 10 derajat, 13 sampai 15. Kalau di atas itu sebenarnya sudah cukup parah ya. Jadi kalau udah begini, kita harus melakukan gerakan yang fokusnya dari bawah, dari sini ke bawah. Tapi selain begini, oh ternyata punggung saya bongkok juga, jadi melengkung, jadi roundin, terus gini, terus lehernya maju. Jadi kalau itu ikutin latihannya 2 kali ya. Jadi khusus latihan bawah sama khusus latihan atas. Jadi saya akan lakukan pemanasan, terus stretching dan juga beberapa latihan untuk penguatan dibagi 2, khusus latihan upper body dan lower body. Jadi yang perlu diingat adalah saat kita punya postur yang buruk gini ke depan dan nonggeng, ya gitu ya kira-kira. Nah, udah otomatis saya bahas dari sini ke atas ya. Misalnya ini begini, ini maju, yang ini adalah yang lemah. Jadi ininya lemah, terus di sebelah sini otomatis jadi tight. Jadi kebalikannya, yang sini lemah, yang sini tight. Belum lagi karena kita bongkok, otot dadanya jadi lemah. Si chest muscle yang lebar ini jadi lemah, terus yang di tengah sini jadi tight. Ya, kalau ngomongin yang tubuh bagian bawah, yang sudah otomatis weak adalah yang glutes. Terus yang tight adalah sebelah sini. Ya, jadi makanya stretchingnya saya bagi menjadi 2. Kita ikutin sama-sama. Hal yang perlu material yang perlu dipakai adalah resistance band kalau punya yang panjang dan cukup ringan. Jangan pilih yang terlalu berat. Atau kalau nggak ada, saya hanya pakai selimut atau handuk yang saya lipat-lipat jadi gini untuk dipakai stretching pertama. Oke, jadi saya mulai dengan latihan tubuh yang bagian atas, baru bagian bawah. Oke, kita mulai dengan latihan pernafasan Pilates seperti biasa. Ambil nafas, dagunya turun. Buang nafas. Ambil nafas. Buang nafas. Usahakan selama latihan ada cermin untuk memastikan gerakannya benar ya. Ambil, buang, satu lagi, ambil ke depan, lalu angkat sebentar, buang nafas, turun sejauh mungkin, ambil, buang, 2 lagi, jangan lupa ambil nafas hidung, diafragmanya dibuka, buang nafas dari mulut, diafragmanya ditutup, 1 lagi, buang nafas. Gerakan pertama, kita akan bawa si selimut ini naik sambil ambil nafas. Buang nafas, turun. Jadi idealnya tangannya memang lebih lebar dari bahu. Saat nanti fleksibilitas dan mobilitasnya bertambah, kita boleh pegang lebih sempit. Jadi saya akan mulai dari sini, lebih lebar dari bahu, ambil nafas, buang nafas. 1 lagi, jadi waktu tangannya naik ke atas, bahunya tidak naik, tangannya aja, ambil nafas, buang nafas. Sekarang diturusin sampai belakang. Ini agak susah, terutama bagi yang bongkok sekali ya. Ambil nafas, buang nafas sampai belakang, sampai belakang. Ambil nafas, buang nafas. Lagi. Ambil. Buang. Kita terusin ya sampai 12. Kita sama-sama nih stretchingnya. Ambil.
Ambil nafas panjang. Buang nafas panjang. Ambil. Yo, 4 lagi. Saya lakukan 12. Kalau merasa ini masih belum luwes ke belakangnya, boleh ditambah sampai 15 kali. Buang. Terakhir, ambil nafas naik. Buang nafas turun. Oke, kita akan taruh di bawah. Berikutnya kita akan lakukan perenggangan juga plus latihan menguatkan si punggung yang tadi lemah dan stretching yang bagian depan. Jadi kita akan turun mulai dengan posisi roll down. Roll down kepalanya dulu, pinggulnya nggak naik turun atau nggak maju naik turun tuh maksudnya pinggulnya suka ke kanan kiri ya. Biasanya kalau duduknya suka satu kaki, pinggulnya suka naik turun gitu. Dagunya turun. Turun pelan-pelan tulang belakangnya satu-satu. Tangannya jalan. Lututnya ditekuk. Oke. Jadi gerakan swan itu fokusnya ada di punggung dan perenggangannya ada di depan. Saya mulai dengan untuk pemula. Jadi gerakannya lebih gampang karena tanpa banyak chest extension ya atau dada yang di stretch. Dari sini sekarang saya tutup tangannya. Bagi yang lebih cocok begini untuk mendapat bantuan di lengan boleh, tapi saya akan melakukan dengan tangan ditumpuk. Ambil nafas dulu, pas buang nafas saya angkat pakai otot punggung yang di sini. Jadi bayangin waktu kita tiduran ke bawah, itu kan punggungnya masih melengkung. Jangan sampai karena dadanya diangkat, punggung kita jadi flat karena kita menekan pelvisnya ke lantai nih ya. Mungkin perubahannya kalau dilihat nggak begitu banyak. Ini yang normal, my neutral spine. Kalau saya tekan, ini artinya saya curang karena tulang ekornya jadi arahnya ke bawah dan saya menekan. Nah, supaya nggak curang, kita pastiin ininya netral seperti biasa. Jadi kalau dimasukin dikit, karena belly-nya masuk nih, saya bisa nih tangan saya masuk ke belly button. Jadi selama gerakan ini memang belly buttonnya harus sedikit diumpetin masuk ke dalam. Ambil nafas dulu, buang nafas, angkat. Ambil nafas turun, buang nafas, angkat. Oke, jadi ini saya sarankan buat pemula yang masih merasa punggungnya melengkung banget, mulailah dengan gerakan ini. Sama 12 kali juga. Ambil, buang, ambil, bahunya jangan sampai naik. Posisinya paling jauh sama telinga dan punggungnya flat, jangan ada tulang yang naik. Jadi tulang punggung ini kadang-kadang jadi naik ya, harus hati-hati. Angkat, bayangin tulang belikatnya mau dimasukin ke kantong celana belakang. 2 lagi. Terakhir, naik. Oke, saya akan lakukan gerakan kedua, level kedua. Jadi untuk yang sudah mendingan setelah latihan beberapa kali, seharusnya mobilitas dan fleksibilitasnya lebih baik. Taruh tangannya dari bahu, dibuka sedikit kira-kira di luar matras. Jadi lagi saya ingatkan kalau lehernya harus terlihat panjang. Jadi bahu dan telinga harus berjauhan. Bawa sikutnya nih mendekati ke badan sedikit mungkin, jangan sampai keluar gini. Sikutnya dekat ke badan kita. Baru kita naik.
baru kita turun, buang nafas. Kenapa buang nafasnya pas turun? Karena kalau enggak kita kelepasan mengikuti gravitasi yang turun ke lantai. Buang nafas, terus jepit sikutnya mendekat ke arah tubuh kita supaya punggungnya tetap rata. Saya lakukan 12 kali juga. Buang. Yuk, sama-sama ya. Ambil nafas, sikutnya ke arah badan kita, naik. Perutnya selalu masuk. Buang nafas. Buang nafas. Buang. Yuk, 3 lagi. Buang. Punggungnya tetap rata, sikutnya ke arah pinggang. Angkat, buang nafas. Cukup. Oke, kita akan kembali bangun. Jadi dorong tangannya sampai kembali ke berlutut, lalu mundur. Oke, jempolnya dimasukin. Kembali kita ke posisi berdiri. Tangannya mundur, mundur, mundur. Lututnya ditekuk sedikit, baru buang nafas. Oke, untuk gerakan side bend sebenarnya bisa dikerjakan juga di sambil berlutut, tapi saya lebih suka berdiri karena gerakan keduanya kita perlu berdiri, jadi sekalian aja. Angkat tangan yang kanan, buang nafas ke arah kiri. Ambil nafas, buang nafas. Lagi, ambil nafas. Masih sisi yang sama sampai 6 kali. Buang nafas sejauh mungkin, ini yang direnggangkan ya. Ambil nafas, buang nafas. Ambil, angkat, angkat, angkat sejauh mungkin ke kiri. Ambil, buang. Yuk, 3 lagi. Buang. Ambil. Oke, ganti sisi. Ini angkat, bayangin kayak ada yang tarik. Mungkin satu sisi akan lebih sempit, jadi jangkauannya mungkin lebih sempit, terutama kalau kita sering duduk begini ya, leaning ke satu sisi, itu pasti rasanya punggungnya lebih sempit. Diperbanyak aja repetisinya. Kalau misalnya satu sisi lebih pendek, jatuhnya kok masih cuman sampai sini, nah ditambah terus, bisa 2 kali lipat. Jadi saya lakukan 6, tapi tambah 10 sampai 12 kali di sisi yang lebih sempit. 2 lagi ya. Ambil, jadi saya ingatkan lagi selama gerakan side bend karena berdiri jangan sampai ininya keceplosan terus nonggeng lagi. Ini harus tetap dibuat seperti ini. Ambil, buang. 1 lagi. Ambil nafas, netral pinggulnya, buang nafas. Ambil nafas, turun. Oke, gerakan stretching kedua itu namanya butterfly kalau di Pilates. Jadi tumitnya ditutup, jempolnya dibuka. Ini memang lebih enak pakai alat Pilates ya. Jadi pakai spring dari belakang, jadi ada resistance untuk membantu kita reaching lebih jauh dan lebih kuat. Tapi bisa dikerjakan tanpa bantuan apa-apa. Kuncinya adalah merasakan sensasi yang sama, cuman saya tambah twist sedikit. Kalau tadi hanya sisi kanan, sekarang sisi kanan sama twist. Jadi punggung yang belakang juga punggungnya juga kerasa, terutama sisi yang di twist. Angkat, tangan yang istirahat ini maju sedikit, terus saya akan putar. Ambil nafas,
buang nafas. Saya ganti sisi, ambil nafas, yang kanan saya bawa maju, badannya saya tegakin tapi bawa ke kiri, puter, ambil nafas lagi ya, angkat, buang nafas, ambil, buang lagi, tahan, tumitnya ditutup, jangan sampai nonggeng, tetap netral, buang, exhale, satu sisi lagi, satu repetisi setiap sisinya, buang, ambil, buang nafas, satu lagi, angkat, gerakan naik dan turun pelan itu supaya belikatnya lurus ya. Ambil, baru buang. Oke, ke stretching berikutnya kita akan menggunakan tembok. Jadi saya akan menggunakan tembok ini, dan idealnya memang ada beban sedikit, cuman saya melakukan tanpa beban. Satu botol aqua yang 600 ml juga cukup ya, nggak harus yang 1 kilo. Kalau nggak ada, cukup botol aqua 600 ml. Kita siap. Oke, berdiri, dibuka, dan ada jarak kira-kira 1 kaki. Oke, saya akan angkat, ambil nafas, lalu buang nafas di sini. Angkat, ini nempel terus kalau bisa ya, baru turun ke bawah. Ini dibuka, jadi ini misalnya saya pegang aqua, lalu saya angkat, nempel terus di tembok, baru turun. Lagi, buka, naik, rasakan pijatan di tembok ya, punggung yang melengkung dan bongkok itu dibuat menekan ke tembok untuk mencari pasangannya supaya kembali ke postur yang baik. Turun, 2 lagi, buka, angkat, buang nafas, turun, 1 lagi, buka, buang nafas, turun ke bawah. Oke, sekarang saya tambah dengan gerakan dagu. Jadi yang tadi kita dagunya jadi ke depan, saya akan tambah 1 kali aja. Saya tekan dagu saya ke dalam, jadi lehernya agak lebih sempit ya. Ini lebih ke stretch. Jadi saya agak lihat ke bawah, kayak dagunya nunduk sedikit ke bawah, sama, exercise sama. Cukup 1 kali tapi pelan. Angkat, 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 turun. Oke, sekian set pertama kita. Jadi kita akan lanjut untuk stretching yang bagian bawah. Sini ke bawah. Oke, gerakan pertama saya akan mulai dengan threading the needle. Kembali kita akan roll down, satu ruas demi ruas, tangannya jalan, lututnya ditekuk. Oke, jadi pastikan lututnya dibuka selebar pinggul, atau nanti kalau misalnya pas kita reaching masih terlalu sempit karena jangkauannya cuma sampai sini nih, misalnya punggungnya tegang banget, terlalu bongkok gitu ya, jadi dia akan kesulitan nih begini. Boleh lututnya diperlebar. Jadi disesuaikan sampai stretching dadanya itu maksimal. Saya akan lakukan dengan lutut saya di bawah pinggul. Lagi saya ulang ya, boleh dibuka lebih lebar dari pinggul kalau perlu. Saya akan lakukan sisi yang kiri. Jadi saya akan masuk tangan yang kiri, lalu buang nafas. Ambil nafas, buang nafas. Ambil nafas, tiga lagi.
Terakhir, buang nafas. Cukup. Sisi satunya, ambil, buang, ambil, buang, sama 6 kali, buang. Satu lagi. Buang. Oke. Berikutnya, kalau merasa ini stretching yang barusan udah oke, mobilitasnya sudah cukup untuk membuka si dada dan twist cukup naik sampai tangannya menuju langit-langit, saya akan melakukan satu stretching lagi yang sangat mirip dengan yang barusan. Jadi ini kurang lebih untuk level yang berikutnya. Dari sini saya akan mulai tadi sisi yang kiri ya. Saya tadi begini. Oke, berarti saya kaki yang kanan akan dilurusin. Waktu saya ambil nafas, kakinya akan naik pelan-pelan. Lalu buang nafas. Lagi turun pelan, 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 lalu buang nafas. Cukup. Satu sisi lagi, lurusin kaki kiri, ambil nafas, buang. Ambil nafas, buang. Oke, kembali ke sini. Kita lanjut untuk ke hip flexor. Jadi kita akan bangun pelan-pelan. Kita bawa kaki yang kanan maju ke depan, kaki yang bawah maju ke depan. Nah, karena tadi postur yang anterior tilt tadi itu begini, jadi untuk stretching yang ini pastikan ini agak ditekan sedikit supaya gini, supaya punggungnya lurus dan ada kurva di sini. Tapi cukup normal karena kalau begini jadinya kurvanya terlalu besar, dari sini ke sini terlalu besar. Jadi kita mau gini dikit. Oke, ambil nafas. Buang nafas, tekan, ambil nafas, buang, tekan, lagi. Ini lurus ya, sama kepalanya juga. Saya ulang 6. Dua, satu lagi, ambil, buang nafas. Saya kembali ke posisi ini, tangannya dibuka, buang nafas, tangannya di swing ke belakang sambil memegang kaki yang kiri. Saya tarik, dadanya dibuka, punggungnya menjepit. 5, 4, 3, 2, kembali, lalu ganti kaki. Yang kiri, ambil nafas, buang nafas, lagi hati-hati
perhatikan pinggulnya supaya rata bersama si punggung. Buang nafas untuk maju dan membuka hip flexor. Buang. Jadi kalau hip flexornya tegang atau tight gitu ya, udah pasti pasangannya ke sini. Glutesnya lemah. Buang. Ambil nafas. Buang. Ambil nafas, 2 lagi. Buang. Kalau merasa satu sisi lebih sempit, buang nafas. Itu kemungkinan besar karena kalau duduk suka kakinya di atas yang satunya. Jadi yang satu pinggulnya lebih sempit. Nah, itu boleh dilakukan double repetisinya. Buka pelan-pelan. Tarik tumitnya ke dalam. Tahan 6 hitungan atau 6 kali buang nafas. Ambil, buang. Oke, dilepas. And istirahat. Oke, kita ke stretching ketiga. Kita akan bangun ya. Sama. Pelan-pelan angkat lututnya, pinggulnya diangkat, punggungnya dilurusin, jalan perlahan, lututnya ditekuk sedikit, buang nafas, naik. Oke, untuk latihan pembukaan hip flexor berikutnya saya menggunakan kursi apa aja, sofa juga bisa. Jadi misalnya saya taruh sini. Oke, jadi saya akan membuka flexor yang sebelah kiri. Kaki yang kanan masuk. Oke. Yang kaki belakang karena hip flexornya mau dibuka bersamaan sama yang kanan, sebaiknya lurus. Jadi saya akan turun. Tahan sini. Terus badannya yang tegak ini, punggungnya diusahakan nggak ngikutin si bongkok tadi. Menjepit, terus dia agak condong ke depan. Jadi saya suka pakai kursi yang ada pegangannya, sekalian membantu kita lakukan mirip tadi si swan, gerakan yang pertama. Bangun, lagi. Buang nafas. Perlahan mengontrol gravitasi saat kita turun. Kembali naik. Buang. Kembali naik. Kembali naik, 2 lagi. Terakhir. Buang. Cukup. Ganti kaki. Dari posisi tegak, tahan tegaknya, tapi kita condong ke depan. Ambil nafas, naik. Buang. Ambil nafas, naik. Buang. Naik. Dua. Terakhir, buang. Cukup. Kita ke berdiri, lalu gerakan terakhir, gerakan 4 itu adalah bridging. Jadi bridging hampir di setiap video saya itu banyak melakukan posisi bridging, karena memang bridging itu cukup cukup banyak mengaktifkan banyak otot, terutama yang di punggung. Ya, dan itu baik banget untuk membuat badan kita tegak lagi. Kita akan turun. Lututnya tekuk. Kita akan ke tiduran. Jadi karena bridging ini tujuannya untuk memanjangkan si tulang belakang dan menguatkan glutes, nanti set kedua saya akan lakukan satu kaki
dan melakukan single leg lift. Jadi fokus ke gerakan bridging yang standar dengan 2 kaki di bawah. Kalau sudah nyaman, sudah tahu gimana sih caranya nguatin dan menggunakan otot glutes dan manjangin punggung secara bersamaan, baru deh kita lakukan yang 1 kaki. Kakinya dibuka selebar pinggul nih, baru buang nafas, angkat. Oke, gerakan bridging ini dilakukan 12 kali. Buang. Untuk pemula, saya sarankan ambil nafas di belakang, lalu buang nafas untuk turun. Bagi yang sudah nyaman dengan gerakan bridging dengan artikulasi, lakukan ambil nafas naik dan buang nafas turun. Oke, diteruskan sampai 12. Saya akan lanjut dengan yang 1 kaki. Lagi 1 kaki hanya bagi yang sudah nyaman melakukan bridging dan sudah tahu mengaktifkan otot yang ada di sini. Saya akan lurusin kakinya, lalu saya bawa naik. Tiga. Cukup, tekuk. Sekarang yang kanan diam, berarti ini kenceng nih ya. Saya lanjutkan kaki satunya, buang nafas 6 kali juga. Dua. Cukup, kakinya turun, baru perlahan kita turun. 2, 3. Roll up 1 kali untuk duduk. Oke, sekian latihan kita kali ini. Saya ulang lagi, saya summarize lagi. Latihan di video ini fungsinya atau manfaatnya untuk memperbaiki postur yang gini, ke belakang, bongkok dan lehernya maju, untuk lebih tegak dan lebih awet muda terlihatnya ya. Jadi kalau suka video ini, please give your thumbs up, subscribe, atau kalau ada pertanyaan tulis di bagian komen. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.